Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan saya Dedi Setiawan, HR Manager yang bakal bantuin kamu menjawab 15 interview staff contact center yang mana di dalamnya ada call center dan live chat dan ada outbound ya. Oke, langsung saja pertanyaan nomor pertama. Silahkan kenalkan diri Anda. Konsepnya sama, interview contact center dianalogikan kalau kamu tuh lagi jualan. Kamu produknya, kamu penjualnya, dan HRD itu pembelinya. Jadi pastiin bahasa yang dipakai tuh harus ngejual banget. Contoh format ngejawabnya itu present, past, future. Maksudnya apa? Present itu ngejelasin identitas kamu sekarang. Cukup 5, nama, usia, domisili, lulusan, jurusan. Setelah itu jelaskan pengalaman terutama di bidang pelayanan. Bisa dengan membantu orang tua ngelayanin pelanggan atau ikut organisasi, atau kalau kamu nggak punya sama sekali pengalaman organisasi maupun apapun, kamu boleh cari project-project seperti mungkin yang dulu selama di kuliah atau di sekolah suka ngajarin temen ngerjain tugas, menerangkan ulang materinya guru, jagain anaknya kakak atau lain sebagainya. Kamu boleh tulis di kolom komentar untuk saya buatkan kalimatnya seperti apa agar terkesan profesional. Itu kamu bisa jadikan sebagai pengalaman project, dimasukkan di CV kamu dan di interview kamu. Contohnya seperti ini. Silakan kenalkan diri Anda. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Handika, saya fresh graduate jurusan Psikologi IAIN Lampung. Saat ini usia 22 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Beruntung sekali Pak, selama saya sekolah atau kuliah saya sangat aktif sekali dalam meningkatkan keahlian yang saya miliki, terutama dalam keahlian pelayanan, keahlian komunikasi, dan keahlian menyelesaikan masalah atau problem solver dengan cara menjadi learning service assistant, yaitu dimana saya selama 3 tahun Pak kuliah selalu diminta menjelaskan ulang materi dan membantu mengerjakan tugas jika rekan kelas tidak paham. Di dalamnya saya tuh memberikan pelayanan terbaik yang saya punya Pak, dengan komunikasi yang efektif, solusi setiap tantangan yang dihadapi teman, dan detail materi yang baik. Tidak hanya itu, saya juga terbiasa multitasking Pak, atau bisa mengerjakan banyak hal di dalam satu waktu, yaitu saat itu saya kuliah sambil membantu orang tua mengurus toko yang melayani pelanggan, termasuk organisasi dan kuliah, namun dengan hasil belajar yang sangat baik, yaitu IPK 3,50. Ini bukti manajemen fokus saya sangat baik. Demikian perkenalan ini Pak Dedi, dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya yakin keahlian pelayanan, komunikasi, dan multitasking saya akan membawa kepuasan pelanggan jika saya diterima. Terima kasih. Itu teman-teman, kalau kamu mau butuh bantuan dibuatkan kalimatnya, project apa aja, tolong di komen aja ya. Pertanyaan kedua, apa kelebihan kamu? Cara ngejawabnya, pastikan kamu menjelaskan kelebihan yang ngedukung posisi contact center dong tentunya. Nah, apa sih kelebihan yang diharapin di posisi contact center? Itu ada banyak. Salah 5-nya adalah pelayanan prima, jiwa melayani kamu, komunikasi kamu harus bagus, multitasking, yaitu dimana mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Karena di contact center itu, selain kamu ngedengerin ocehan dari pelanggan, kamu juga tangannya harus ngetik pelanggan itu ngomong apa, kamu administrasi dalam komputer, otak kamu mikir gimana solusinya. Jadi otak, tangan, kepala, mulut, hidung semuanya bekerja. Itu namanya multitasking. Typing skill kamu juga harus di atas 40. Ya, kamu nanti ngecek di website ini, ngetik aja selama 1 menit berapa kecepatan kamu. Saya yakin sih 35 sih rata-rata sama 40. Kamu pasti lulus. Gitu ya. Problem solving kamu bagus, dan kalau bisa berikan buktinya agar HRD yakin, karena kan HRD baru ketemu kamu kali ini kan. Nah, jawabannya seperti ini. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jangan lupa senyum ya, smiling voice namanya. Beruntung sekali Pak, saya diberi kelebihan Tuhan, yaitu pertama pelayanan prima atau jiwa melayani saya. Saya ini terbiasa membantu orang, dididik dari keluarga saya Pak, karena saya meyakini melayani orang sama dengan berbuat baik. Kedua, komunikasi saya adalah mampu menjelaskan ke orang lain dengan mudah, terbukti dipercaya rekan kelas selalu menjelaskan ulang materi. Dan kelebihan terakhir adalah multitasking. Ditambah saya juga memiliki typing skill 40 WPM atau word per minute atau kata per menitnya. Kamu boleh milih 3 gitu ya. Oke, apa kelemahan kamu? Cara ngejawabnya tuh hindari yang ngerugian perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan kamu nantinya. Contoh, kamu pemalu, pendiam, gak bisa ngerjakan banyak hal dalam satu waktu, atau kamu tuh orangnya fokusnya cuma satu gitu ya, gak bisa. Mudah banget ke distraksi, gak bisa fokus, gerusa-gerusu, panikan, pelupa. Jangan disebutin satu kelemahan tadi di atas gitu. Sebaiknya pilih yang 3 ini atau salah satu. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya menyadari saya pribadi yang memiliki kelemahan pertama,
pertama, saya belum memiliki pengalaman resmi Pak bekerja di perusahaan besar. Oleh sebab itu saya aktif meningkatkan skill contact center dengan giat berlatih mengetik hingga 45 WPM dengan akurasi 97%, karena menjadi contact center wajib bisa mengetik cepat ya Pak. Yang kedua, nggak enakan orangnya Pak, kelemahan saya ini akan jadi kelebihan sebenarnya Pak, karena kita selalu membantu orang. Namun kalau tidak dikontrol bisa menjadi beban saya, yaitu mengiyakan semua permintaan teman. Sehingga saya hampir setahun ini belajar manajemen prioritas, mana yang mendesak dan penting, mana yang penting tapi tidak mendesak, kuadran mendesak, urgent and important gitu Pak. Terus yang ketiga, kelemahan saya adalah kemampuan bahasa saya Pak, baru bisa bahasa Inggris dan Indonesia. Sedangkan contact center kan pelanggannya tidak ada yang tahu di mana negaranya ya Pak ya. Saya berharap sih setelah keterima saya bisa belajar bahasa Mandarin dengan les sendiri nanti ke depannya. Apa yang kamu tahu dari contact center? Ini tuh HRD pengen banget kamu nggak kosong-kosong amat. Pengetahuannya minimal pahamlah job desk-nya. Jadi kamu harus baca nih job desk-nya di Google ya, atau di lowongan yang diiklankan yang kamu lamar. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Contact center ini menurut saya dibagi menjadi dua Pak, inbound dan outbound. Inbound ini adalah pelanggan yang menghubungi perusahaan, yaitu di mana pelanggannya yang menghubungi perusahaannya lewat telepon ataupun lewat live chat. Sedangkan outbound, perusahaannya yang menelpon pelanggan, jadi terbalik. Mereka merupakan ujung tombak perusahaan yang sangat besar pengaruhnya dalam membangun nama baik perusahaan. Jadi jika pelayanan saya jelek, maka branding atau citra perusahaan itu jelek. Yang memasukkan lamaran posisi kan banyak banget ya, baik pengalaman ataupun belum nih. Nah, kenapa kami harus merekrut kamu dibandingkan kandidat lain? Jawaban dikembalikan ke kelebihan kamu dengan bukti pengalaman project di masa lalu ya. Ini contoh jawabannya, kamu bisa baca. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tentu jika ditanya kenapa, karena kecocokan keahlian yang saya miliki dengan jabatan contact center Pak. Saya tidak bisa membandingkannya secara langsung Pak. Saya yakin ada banyak kandidat yang melamar di sini dengan memiliki syarat yang dibutuhkan perusahaan. Tapi saya akan berbicara mengenai kekuatan yang saya miliki, yaitu memiliki kelebihan pelayanan prima, komunikasi, multitasking, dan mengetik dengan cepat. Jika diminta apa yang membedakan, saya memiliki keberanian menyetarakan diri saya dengan yang sudah pengalaman, karena saya percaya HRD meluluskan pelamar tidak hanya dari pengalaman tapi juga potensi yang dimiliki pelamar yang siap dikembangkan, karena semua orang hebat awalnya juga fresh graduate Pak. Jadi kamu sentuh psikologinya si HRD bahwa HRD itu orangnya baik, nggak hanya pengalaman aja yang dilulusin tapi juga yang punya potensi dilulusin sama dia gitu ya. Pertanyaan nomor 6, kamu baperan nggak kalau ada pelanggan marah-marah, nanti kamu panik, nangis lagi? Coba yakinkan saya bagaimana cara menghadapi pelanggan yang marah. Pertanyaan ini tuh untuk tahu bagaimana keterampilan kamu menangani konflik di contact center. Jadi jawabannya tuh lebih ke cerita aja sih. Kayak gini jawabannya. Jika pelanggan tidak senang dan marah-marah, yang pertama harus dilakukan adalah memiliki mindset dulu Pak, dan meyakini bahwa mereka bukanlah marah kepada saya, namun kepada perusahaan. Sehingga hal pertama yang saya lakukan adalah tidak baper. Dengan tidak baper, kita tidak akan tersulut emosi, sehingga tetap tenang dan mendengarkan dengan baik apa yang dikeluhkan. Kedua, saya dengarkan keluhannya hingga mereka selesai sendiri, karena biasanya orang marah hanya butuh didengarkan Pak. Selanjutnya barulah kita edukasi, kasih arahan, kasih informasi yang ada. Jika masalah tersebut tidak bisa dihandle karena membutuhkan persetujuan atasan, maka biasanya saya akan eskalasi atau follow up, teruskan ke atasan saya untuk dimediasi kepada manajemen, karena tidak semua wewenang ada di staff contact center Pak. Jadi gitu teman-teman. Kondisi hidup mana yang menurut terberat kamu jalanin? Jadi tuh HRD biasanya nanya kemampuan kamu menangani konflik di masa lalu tuh gimana gitu ya, karena contact center itu erat banget kaitannya bagaimana menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi dia HRD biasanya sering nanya begitu. Gunakan teknik STAR. STAR itu S-nya jelaskan situasinya, T-nya tuh tugas kamu seharusnya apa, action-nya apa atau langkah yang kamu ambil, sama hasil dari langkah yang kamu ambil itu ada apa. Contoh begini, intinya adalah yang menunjang skill, ceritakan kejadian hidup kamu yang menunjang sama pekerjaan contact center. Contohnya gini, situasinya adalah baik Pak, kondisi hidup yang menurut saya berat saya jalani saat itu adalah pernah saya hendak kuliah namun tidak ada biaya Pak. Situasinya itu. Tugas kamu adalah, namun sebagai anak saya memiliki mimpi besar untuk sekolah tinggi, ingin kuliah. Itu tugas kamu kan ya. Akhirnya saya sebelum kuliah kerja keras membuat konten, jualan apapun dari dropshipper untuk menambah modal daftar ulang. Selama saya part time tersebut saya terlatih melayani sepenuh hati, menjaga hati pelanggan agar puas dengan cara jualan saya, bahkan kemampuan menyelesaikan masalah jika ada komplain selalu saya kedepankan.
Dan akhirnya alhamdulillah saya menyadari jika tahan banting saya, harapan saya, ditambah saya pribadi yang visioner membuat dana terkumpul dan bisa kuliah gitu. Jadi teman-teman, bahwa kelebihan kamu tahan banting, kamu yang visioner orangnya itu tuh bagus banget di kontak center gitu ya. Seandainya nih pelanggan yang nelpon kamu ternyata nyasar orang Mandarin, padahal telepon kamu udah disetting hanya yang masuk itu telepon Indonesia atau chat Indonesia. Gimana kamu menghadapinya? Nah, ini untuk ngetes kamu orangnya panikan apa enggak gitu ya. Jadi kamu jawabannya adalah, inilah bentuk dari kerjasama tim Pak, satu tubuh satu rasa. Jika saya memang benar-benar tidak memahami, namun biasanya saya tidak mudah menyerah begitu saja. Biasanya saya menggunakan Google Translate. Saya sampaikan atasan dulu jika ada call atau chat nyasar, jika approve, saya akan merespon dengan saat ini pelanggan terhubung ke line Indonesia, maka saya izin ke pelanggan untuk menghubungkannya ke bagian line Mandarin, jika ada ya Pak. Jika tidak ada, saya akan bertanya apakah ada orang di sekitar pelanggan yang bisa bahasa Indonesia sehingga keluhan bisa diwakilkan oleh orang Indonesia tersebut. Jika tetap tidak bisa, maka saya minta untuk kirim email agar lebih detail dan tim lain kami akan meresponnya. Dari sini menjadi kesempatan saya berkembang untuk belajar bahasa Mandarin ke depannya. Jadi kamu nggak melulu kerja sendiri, kamu bisa mengandalkan kerja sama tim dengan tim email, kerja sama tim dengan tim bagian tim Mandarin jika ada gitu ya. Jadi kamu jangan sok pinter sendiri. Nomor 9, kamu paling nggak bisa kerja sama orang tipe seperti apa nih? Kamu jangan sampai menjelek-jelekan tipe kepribadian tertentu. Contoh, aku nggak bisa Pak kerja sama orang yang keras, bla 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 gitu ya. Karena tujuannya tuh untuk melihat kamu bisa nggak sih kerja sama dengan semua tipe manusia. Jadi jawabannya begini, saya memahami karakter manusia semua berbeda karena memang backgroundnya berbeda Pak, seperti Indonesia ya Pak ya, suku budayanya tuh berbeda-beda. Yang terpenting bagaimana saya menghormati dan saling memahami dengan karakternya. Jika terdapat kendala dalam koordinasi kedepannya, yang terpenting kita sudah menjalankan sesuai peraturan dan SOP yang berlaku. Emang seberapa cepat kamu bisa memahami pengetahuan produk baru? Saya ragu kamu bisa cepat. Ditambah kamu kan tidak memiliki latar belakang bisnis ini, malah jurusan juga nggak sesuai ya. Intinya tuh HRD meragukan kamu belajar materi kontak center bisa nggak lebih cepat gitu. Karena biasanya HRD pengen banget nggak lama-lama sistem belajarnya gitu ya. Jadi kamu jawabnya gini, terima kasih Pak untuk pertanyaannya, beruntung sekali saya pribadi yang cepat memahami sesuatu Pak. Kalau normalnya learning curve atau masa pembelajaran itu 3 bulan di psikologi, saya maksimalkan Pak di 1 bulan. Namun jika ada pelatihan training dari perusahaan, saya akan sangat terbantu sekali. Mungkin ini akan kuat jika saya ceritakan saya juga mempelajari profil perusahaan Bapak baru semalam, namun saya sedikit banyak sudah memahaminya. Jelasin tuh buktinya kamu belajar yang cepat dengan mengulas profil perusahaan dengan benar, panjang dan rinci kalau bisa ya. Jadi kamu ceritain aja profil perusahaan di pertanyaan ini, bahwa ya ini loh bukti semalam aja aku udah bisa menghafal banyak. Motivasi kerja kamu apa gitu ya. Hindari cari pengalaman baru, cari suasana baru, mempelajari hal baru, tantangan baru. Takutnya kamu disekak sama HRD lah, nanti kalau mencari pengalaman baru kalau bosan resign dong. Nah hindari ya. Lebih baik jawabnya adalah jujur, nyari uang sama nyari karir, tapi bahasanya yang sopan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi saya kerja adalah saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Kedua, jenjang karir Pak, saya berharap saya bisa menjadi tim leader di perusahaan Bapak. Jadi atasannya staff contact center itu tim leader. Apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Sama, jangan bilang rencana pribadi, tapi rencana karir kamu. Contoh yang nggak boleh itu, saya pengen buka usaha Pak. Nah ini artinya kamu nggak akan lama resign dari perusahaan. Saya pengen bangun rumah Pak, nah ini kan nggak profesional. Saya pengen menikah Pak, ini juga nggak profesional. Jadi sebaiknya kamu ceritakan 2. Jangka pendek, saya ingin sekali meningkatkan keahlian Mandarin saya Pak dengan mengambil kursus online gitu contoh, atau melatih skill kontak center di kompetisi kontak center. Atau jangka panjangnya ingin sekali menjadi posisi tim leader. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami? Pertanyaan ke-13, udah baca aja di website perusahaan. Pertanyaan ke-14, kamu siap kerja shifting? Nah karena di kontak center itu nggak mungkin nggak shifting. Buka layanan 24 jam, tapi kerjanya kamu tetap 8 jam, nggak sampai 24 jam. Liburnya nggak Sabtu Minggu nggak apa-apa. Nah karena shifting nggak mungkin sih bisa Sabtu Minggu, biasanya campur-campur Senin Kamis Jumat gitu-gitu. Siap kerja melebihi jam kerja, lembur. Di call center itu banyak lemburan, apalagi kalau sistemnya error pas liburan gitu ya, peak season gitu, bilang aja siap. Pertanyaan terakhir, baik interview ini kita cukupkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan?
Nah, jangan bilang langsung cukup ya, karena HRD pengen tahu kamu seberapa antusias atau seberapa senang kamu sama perusahaan itu. Jadi, berikan 3 pertanyaan ini atau pilih salah satu. Itu tadi 15 pertanyaan dan yakin itu pasti keluar semuanya. Saya Dedi, bantu subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.